Petugas kebersihan ini mempertaruhkan satu-satunya pekerjaan yang dia punya demi sebuah ide gila yang dianggap sampah oleh semua orang. Akibatnya, dia dianggap tidak tahu diri, ditertawakan rekan kerjanya, bahkan diancam akan dipecat. Namun, hanya berbekal keyakinan dan bantuan dari keluarga kecilnya, dia berhasil memaksa para direktur berdasi untuk tunduk pada idenya. Petugas kebersihan itu adalah Richard Montanes, seorang imigran Meksiko yang seringkali mendapat tindakan diskriminasi dari orang sekitar. Sedari kecil dia sudah akrab dengan wajah asli kekerasan yang dilakukan sang ayah maupun perundungan yang dilakukan teman-teman sekolahnya. Tindakan tidak menyenangkan itu perlahan membentuk Richard remaja menjadi agresif. Demi bertahan hidup di dunia yang keras, ia memimpin sebuah geng kriminal yang menjalankan bisnis barang haram. Perkelahian dan kejaran polisi menjadi makanan sehari-hari untuk Richard pada masa itu. Hingga suatu ketika sang pacar yang mendapati dirinya hamil meminta Richard untuk meninggalkan dunia kriminal dan menjadi sosok yang lebih baik. Sadar dirinya akan menjadi seorang ayah, Richard pun memutuskan untuk memulai kehidupan barunya. It was time for me to choose something better. Namun lebih baik bukan berarti lebih mudah. Karena masa lalunya seorang kriminal dan hanya tamatan sekolah dasar, tak ada satupun tempat kerja yang mau menerima Richard. Bahkan di tengah desakan ekonomi yang menimpa keluarga kecilnya, Richard membuang harga dirinya sebagai seorang pria. Ia membawa anak dan istri ke rumah orang tuanya hanya untuk sekadar bisa mengisi perut mereka yang kosong. Alih-alih disambut dengan hangat, sang ayah terus mengolok-olok Richard yang dianggap tidak pantas menjadi kepala keluarga. You read the Bible, you would know it's a man's job to provide for. You need to set an example for your kid. You want to be a good husband and father or what? Perkataan dari sang ayah benar-benar menusuk hati Richard. Karena itu ia berniat kembali ke geng kriminal lamanya untuk mendapatkan uang. Namun permintaan langsung ditolak ketua geng yang dulu pernah menjadi tangan kanan Richard. Karena pekerjaan ini sangat berisiko untuknya yang telah berkeluarga. Meski begitu, ketua geng akan merekomendasikan Richard agar bisa bekerja di tempat kerjanya. Sesuai perintah temannya, Richard datang ke pabrik Frito-Lay, salah satu produsen makanan ringan terbesar di dunia sekaligus anak perusahaan dari PepsiCo. Perusahaan itu memproduksi berbagai merek keripik yang saat ini kita kenal sebagai Lay's, Doritos, Cheetos, Ruffles, dan Tostitos. Richard segera mendatangi resepsionis untuk menyerahkan CV-nya, tapi ia diminta mengisi formulir pendaftaran terlebih dulu. Karena tidak tahu harus mengisi apa, ia membawa pulang formulir itu, dan dengan bantuan sang istri, formulir itu pun terisi lengkap. Bahkan mereka memalsukan pendidikan SMA Richard agar ia bisa diterima. Setelah berhasil meyakinkan manajer dalam wawancara, Richard pun kini diterima di perusahaan itu sebagai petugas kebersihan, mengingat dia hanya tamatan SMA. Meski begitu, Richard tampak bahagia karena ini adalah pekerjaan pertama dalam hidupnya. Setiap hari ia melakukan pekerjaannya dengan semangat, mulai dari mengepel lantai, membersihkan mesin, hingga menguras tangki. Semua itu dia lakukan dengan sepenuh hati. Bahkan demi memuaskan rasa ingin tahunya, ia bertanya pada seorang operator bagaimana cara mengoperasikan mesin pembuat cemilan tersebut. Alih-alih memberi jawaban, operator itu malah menyuruh Richard diam. Selain mengganggu pekerjaannya, dia juga tidak sudi berbicara dengan pekerja rendahan. Mendapati hal itu, Richard hanya membalasnya dengan senyuman karena dia sudah kebal dengan semua diskriminasi. Rasa penasaran Richard terhadap mesin terus membawanya menghampiri operator-operator lain. Salah satunya orang berkulit gelap bernama Clarence yang langsung ia ajukan pertanyaan demi pertanyaan. Namun tiba-tiba teman Richard datang menyela perbincangan mereka sekaligus mengucapkan permintaan maaf pada Clarence. Pada jam istirahat, temannya memberi penjelasan bahwa pekerja rendahan seperti mereka tidak seharusnya berbicara dengan pekerja yang kelasnya di atas mereka, terutama pada Clarence, pegawai senior terbaik di antara para operator mesin yang sudah lebih dari 15 tahun tidak naik jabatan karena diskriminasi warna kulit. Meski sudah dilarang, Richard tetap mendekati Clarence untuk belajar karena ia tidak ingin selamanya bekerja sebagai petugas kebersihan. Ia ingin karirnya naik seperti Roger Enrico, CEO PepsiCo yang berhasil menjatuhkan dominasi Coca-Cola sekaligus membawa Pepsi dan Frito-Lay dikenal banyak orang di berbagai belahan dunia. Jika ingin mencapai posisi puncak, maka ia harus belajar dari yang terbaik dan orang itu adalah Clarence.
Kemudian Clarence yang melihat tekad besar Richard pun mengangkatnya sebagai murid. Machine, valve, or motor? I can't hear it. Oh, you will when I'm done with you. Setiap hari di sela-sela jam kerja, Richard selalu menyempatkan bertanya pada Clarence. Bahkan ia rela berangkat paling awal dan pulang lebih lambat demi bisa mendapatkan pelatihan dari Clarence. Alhasil, keteguhan dan kegigihan Richard pun membawanya menjadi pegawai terbaik pada bulan itu. Namun jalan hidup tidak semulus yang Richard bayangkan. Ketika Ronald Reagan menjabat sebagai presiden, Amerika langsung dihantam krisis ekonomi. Dampaknya langsung terasa di dalam pabrik Frito-Lay. Manajemen mulai melakukan pengurangan karyawan besar-besaran. Bagi Richard yang selamat dari pengurangan tersebut, masih bisa bekerja merupakan suatu hal yang harus disyukuri. Meskipun ia tetap harus bekerja sebagai petugas kebersihan selama 8 tahun. Bahkan ia juga harus turun tangan membantu divisi lain akibat pabrik kekurangan pegawai. Tapi saat ikut mendistribusikan barang, Richard menyadari satu hal, bahwa hampir semua pembeli Frito-Lay adalah orang berkulit putih dan mereka pun hanya membeli varian yang itu-itu saja. Pada tahun tersebut sebenarnya Frito-Lay sedang di ujung tanduk. Penjualan mereka terjun bebas dan kompetitor mulai bermunculan. Situasi inilah yang membuat sang CEO pusing 7 keliling. Bahkan saking stresnya, Roger Enrico merilis sebuah video pesan internal yang berisi kalimat motivasi untuk para pegawai. Speaking directly to you, the economy is going through a hard time. There is opportunity. I want you to think like a CEO. Di saat semua pegawai menganggap kalau video itu hanya omong kosong untuk menenangkan mereka, Richard justru menganggap pesan itu sebagai bahan bakar untuk menyelamatkan Frito-Lay. Alhasil, Richard mulai mengamati sekelilingnya dengan kacamata seorang pemimpin. Dia menyadari satu hal kecil, kalau Frito-Lay belum melirik orang-orang Latin. Padahal mereka bisa dijadikan target pasar yang menjanjikan. Selama ini, produk Frito-Lay hanya menyajikan varian original dan tak pernah menyajikan varian pedas. Pandangan itu Richard langsung sampaikan kepada sang istri, namun sang istri ragu sebab melakukan uji coba secara pribadi akan memakan banyak biaya, sedangkan ekonomi keluarga mereka sedang sulit. Richard pun menyampaikan idenya pada Clarence. Meski sempat ragu, Clarence akhirnya membantu dengan memberikan beberapa kantong keripik polos yang tidak memenuhi standar. Setelahnya, Richard dan keluarganya pun mulai meracik bumbu menggunakan bahan-bahan asli dari toko Meksiko. Our roots. There you go. It was gonna be us. Esok hari, Richard menemui manajer pabrik untuk memintanya menghubungi CEO Roger Enrico untuk membahas idenya. Alih-alih dibantu, manajer itu malah mencaci maki Richard karena dia hanyalah petugas kebersihan. Mana mau CEO mendengarkan pekerja rendahan sepertinya. Namun, Richard tidak patah semangat. Ia secara diam-diam menelpon Roger Enrico dan menyampaikan kekagumannya pada video yang dibuat Enrico. Maka dari itu, ia berinovasi menggunakan produk Frito-Lay untuk menciptakan varian baru yang mungkin saja bisa laku di pasaran dan mampu menyelamatkan perusahaan dari krisis yang terjadi. Mendengar hal itu, Enrico secara terbuka menerima idenya. Bahkan ia meminta Richard mengirimkan sampel yang sudah dia buat kepadanya. Sampel itu pun segera Richard kirim dan Enrico langsung mencicipinya. Meski di awal mulutnya terasa seperti terbakar, Enrico dibuat tidak bisa berhenti mengunyah karena kenikmatan rasa pedasnya. Alhasil ia pun meminta Richard menemuinya untuk mengembangkan inovasi yang telah ia buat. I can't stop thinking about your initiative. What do you say I meet you there? Yes, sir. More than okay. Kabar mengenai Richard yang diminta menemui CEO pun tersiar ke para petinggi perusahaan. Alih-alih memberinya apresiasi, mereka malah menyudutkan Richard yang telah melanggar hierarki jabatan. Bahkan manajer pabrik mengancam akan memecatnya jika terjadi pengurangan pegawai lagi di pabrik mereka karena perusahaan mengalokasikan dananya untuk inovasi Richard. Richard pun sadar bahwa keputusannya tidak hanya berdampak bagi dirinya, tapi juga seluruh pegawai pabrik cabang. Di tengah kebimbangan untuk lanjut atau tidak, sang istri pun menenangkannya. Respon sinis para petinggi adalah hal yang wajar. Mereka takut reputasinya hancur karena ide brilian seorang petugas kebersihan. Maka dari itu, ia meminta Richard terus melangkah maju tanpa ragu karena ia akan selalu berada di samping Richard, membantunya menyelamatkan perusahaan.
Seperti yang diucapkan sang istri sebelumnya, ia membantu Richard belajar tentang presentasi yang baik agar CEO dan para petinggi mengerti dan terkesan dengan penjelasannya. Tak hanya sang istri, Clarence dan sang ayah pun ikut andil membantu Richard. Bahkan di momen itu, sang ayah mengucapkan kalimat yang tak pernah ia sampaikan sebelumnya. Listen to me. I'm so proud of you, Will. Not being the man that made you the man you are today. You do good. Di hadapan CEO dan para petinggi, Richard mulai menyampaikan presentasinya. Tapi karena tidak terbiasa dengan istilah-istilah bisnis, presentasinya pun menjadi kacau. Bahkan beberapa petinggi merasa bosan dan waktu penting mereka seolah terbuang oleh omong kosong tukang pel. Sadar akan hal itu, Richard pun menyampaikan presentasi versi dirinya sendiri. Ia membedah realita yang dia lihat setiap hari di jalan. Dia menjelaskan bagaimana perusahaan besar ini telah menutup mata dan mengabaikan jutaan komunitas Latino yang siap membelanjakan uang mereka jika ada produk yang menghargai lidah mereka. Maka dari itu, Richard yang mewakili komunitas Latino berharap Frito-Lay mau mewakili selera mereka di produk-produknya. Pandangan Richard pun langsung membuat Enrico terkesan. Dia mungkin tidak tahu tren pasar, tapi secara tidak langsung dia sangat paham segmen pasar. Kini Frito-Lay pun memproduksi varian pedas yang mereka namai Flamin' Hot. Tidak tanggung-tanggung, mereka memproduksi sekitar 5.000 pieces untuk menguji pasar. Meski produk tersebut sudah beredar di pasaran, tidak ada satupun konsumen yang membelinya. Bahkan salah satu petinggi berniat menghentikan produksi dan menarik semua produk Flamin' Hot karena dianggap gagal. Di momen itu, rasa bersalah mulai menghantui Richard. Ia sampai berpikir kalau petugas kebersihan sepertinya memang ditakdirkan untuk mengepel lantai, mengelap mesin, dan menguras tangki. Bukan malah menyuarakan pendapat yang membawa malapetaka pada semua orang di pabrik. Tapi di titik terendah itu, untungnya dia dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, mulai dari Clarence hingga keluarga kecilnya. Dan hal tersebut membuat Richard menemukan secercah harapan untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Ia sadar perusahaan tidak membuat iklan untuk produk Flamin' Hot. Maka dari itu ia berencana membuat iklannya sendiri dengan meminta bantuan mantan gengnya dan pegawai pabrik untuk memasarkan Flamin' Hot dengan cara gerilya. Strategi yang dipakai Richard adalah strategi yang sama persis ia lakukan dulu saat memasarkan barang haram, di mana mereka membagikannya secara gratis di awal dengan tujuan mendapat pelanggan tetap di kemudian hari. Bahkan Richard juga memborong Flamin' Hot yang ada di toko untuk menarik perhatian pelanggan. Cheetos con chile. Apa yang dilakukan Richard berhasil membuat gempar wilayah California. Produk Flamin' Hot mulai dikenal banyak orang dan penjualannya laris manis di pasaran. Mendapati hal itu, Roger Enrico pun langsung memerintahkan Richard untuk memproduksi Flamin' Hot dengan skala yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Enam bulan berlalu, produk Flamin' Hot masih mendominasi cemilan yang ada di pasaran. Demi produksi berjalan mulus, pabrik cabang California pun merekrut kembali para pekerja yang dulu terdampak pemecatan massal. Bahkan berkat Richard, kini Clarence telah diangkat sebagai manajer setelah belasan tahun mengabdi di pabrik itu. Richard ikut bahagia mendengarnya, tapi dalam hatinya tumbuh harapan yang jauh dari kata muluk-muluk, yaitu ia juga ingin dipromosikan menjadi seorang operator mesin. Posisi yang sudah ia impikan sejak hari pertama menginjakan kaki di pabrik ini. Namun, alih-alih mendapat surat kenaikan jabatan, Richard justru kembali diberikan sebuah alat kebersihan untuk membersihkan lantai atas. Di titik itu, Richard berpikir kalau dirinya akan tetap menjadi seorang petugas kebersihan biasa. Tapi sesampainya di sana, ia dikejutkan oleh sosok Roger Enrico yang sedari tadi menunggunya untuk mempromosikannya secara langsung. Enrico tidak memberikan posisi operator mesin yang Richard impikan, tapi ia memberikan sesuatu yang jauh lebih besar dengan mengangkat Richard menjadi direktur marketing lintas kultural.
sebuah apresiasi tertinggi atas dedikasi, keberanian, dan ide segarnya yang telah membantu menyelamatkan perusahaan dari ambang kehancuran, sekaligus membawa perusahaan untuk terus melangkah maju di masa mendatang lewat inovasi-inovasi briliannya. Oke guys, itu dia alur cerita Flamin' Hot. Dari film ini, ada sebuah pesan yang sangat berharga untuk kita semua. Bahwa statusmu hari ini tidak pernah menentukan seberapa besar nilai dari isi kepalamu. Seringkali solusi terbaik untuk masalah yang paling rumit itu tidak ditemukan di dalam ruang rapat mewah yang diisi orang-orang berpendidikan tinggi. Tapi, solusi itu justru lahir dari tangan-tangan kreatif mereka yang tidak diperhitungkan. Jadi jangan pernah biarin lingkunganmu mendikte seberapa jauh kamu boleh bermimpi. Seperti yang Richard lakukan. Ketika dia melihat peluang, dia nekat buat ngejar peluang itu dengan keyakinan penuh. Hasilnya, dia bisa mengubah total garis hidupnya. Bahkan orang-orang di sekitarnya.